Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slime Diatakan volume 21 part 26. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru telah membuka matanya setelah sekian lama, dan kita juga diperlihatkan Rimuru yang mampu menciptakan dunia hingga puluhan ribu kali lipat dengan kekuatannya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Ketika Mai sedang terombang-ambing di ruang kehampaan yang tak diketahui, Mai tiba-tiba mendambakan sebuah kue. Mai juga teringat saat pertama kali ia dipanggil ke dunia ini, di mana ia hanya berkeliaran di kekaisaran tanpa mengetahui apapun. Dan beruntungnya, Yuki telah membantunya dan merawatnya. Yuki bahkan beberapa kali membawakan ubi bakar sebagai oleh-oleh, di mana itu adalah makanan terbaik yang bisa dimakan Mai. Namun sayangnya, Mai tahu bahwa Yuki kini telah dibunuh oleh Jahil. Dan sejak saat itulah, Mai hidup dengan putus asa. Tujuan Mai untuk kembali ke dunia asalnya juga tak kunjung terwujud. Dan sekarang, Mai telah berhenti menjadi manusia dan memperoleh kekuatan yang cukup untuk hidup di ruang misterius tanpa mengalami kematian. Namun meskipun begitu, keinginan Mai sama sekali tak pernah terpenuhi. Di saat Mai merenungi nasibnya, Mai saat ini juga masih dalam genggaman Vega. Namun walaupun begitu, Mai sama sekali tak takut karena ia tahu bahwa dirinya tak akan langsung dibunuh Vega. Vega saat itu mengancam bahwa ia berniat memakan Mai dan mengambil kemampuan instant movement dari skill ultimate Terameter milik Mai untuk kembali ke dunia kardinal. Namun di satu sisi, Mai sama sekali tak terpengaruh oleh ancaman Vega. Mai menjawab bahwa Vega tak mungkin mampu menggunakan kemampuan teleportasi miliknya. Itu karena untuk kembali ke dunia kardinal perlu menghitung koordinat dan informasi yang akurat untuk melintasi ruang waktu. Jadi jika kau membunuhku, kau tak akan mampu melakukannya. Mendengar itu, Vega juga tak bisa menyangkalnya. Untuk menggunakan kekuatan teleportasi yang serumit itu tentu akan menjadi masalah tersendiri bagi Vega. Bahkan sampai saat ini, Vega juga belum bisa menguasai skill ultimate Evil Dragon Lord Azidahaka miliknya sendiri. Vega yang kesal itu pun berkata, "Hah, sialan, kurasa aku memang tak bisa menggunakan kekuatan yang serumit itu." Dan pada titik ini, Vega hanya bisa bergantung kepada Mai dan menunggu Mai untuk memulihkan energinya. Tapi jika Vega melepaskan Mai, Mai pasti akan kabur sendirian. Dan jika itu terjadi, itu juga akan menjadi akhir bagi Vega di sini. Ketika Vega terus memikirkan itu, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga telah terjadi. Badai ruang waktu yang dahsyat tiba-tiba telah muncul di sana dan mengarah ke arah Mai dan Vega. Mai dan Vega yang melihat badai itu pun sangat panik. Jika mereka terjebak dalam badai ruang waktu tersebut, Mai tak yakin jika dirinya dapat bertahan hidup. Namun sebelum mereka berdua sempat menjauh, badai tersebut tiba-tiba langsung menghantam mereka berdua. Itu adalah arus energi yang begitu kuat hingga tak ada cara untuk menghindarinya. Yang akhirnya, tangan Vega pun terlepas dari Mai Furuki. Mereka berdua kini telah terpisah di ruang dan waktu karena badai tersebut. Walaupun itu adalah sebuah kesempatan emas bagi Mai untuk meninggalkan Vega sendiri di sini, tapi Mai saat ini juga memiliki masalahnya sendiri. Begitu Mai terperangkap dalam pusaran badai ruang waktu, kesadaran Mai pun perlahan-lahan mulai menghilang karena tak mampu menahan dahsyatnya badai tersebut. Setelah badai itu berlalu, Vega ternyata masih bertahan hidup. Namun sialnya, ia telah kehilangan Mai Furuki. Vega merasa bahwa Mai mungkin sudah mati setelah terkena badai energi yang begitu kuat tersebut. Dengan demikian, Vega telah kehilangan satu-satunya kunci untuk kembali. Vega kini sangat menyesal karena tak segera memakan Mai sebelumnya.
Ketika Vega menyesali itu, Vega kini mulai menyadari situasinya saat ini. Tak ada apapun di sini, tak ada langit atau bumi, tak ada cahaya sama sekali. Sekalipun ia mencoba bergerak, ia tak tahu apakah ia bergerak maju atau mundur. Ini benar-benar sebuah ketiadaan. Dan pada saat itulah, Vega merasakan rasa takut dalam hatinya. Vega menyadari bahwa ia benar-benar sendirian di sini. Tak ada yang bisa dilakukan Vega. Di tengah ketiadaan tersebut, Vega pun berteriak dengan berkata, Tunggu, apa yang terjadi? Apakah ada orang lain di sini? Sialan, apa yang telah kulakukan? Vega pun terus menggonggong dalam kehampaan yang kosong. Walaupun Vega berteriak sekuat tenaga, tapi tak ada satupun yang menanggapinya. Woi, siapapun keluarlah. Akulah Vega yang abadi dan terkuat. Namun tetap saja, tak ada satupun yang meresponnya, dan pada saat itulah Vega mulai merasakan kehampaan. Dalam kehampaan tersebut, Vega kemudian mencoba untuk bunuh diri dengan menciptakan ledakan besar di sana. Namun sayangnya, semua usahanya untuk bunuh diri ternyata sia-sia. Setelah Vega memakan Zelanus, tubuhnya kini telah abadi dan energinya juga tak pernah habis. Vega pun kesulitan untuk membunuh dirinya sendiri. Yang akhirnya, Vega pun sendirian dan kesepian dalam kehampaan selama-lamanya. Scene pun kemudian berpindah di suatu tempat di mana Rimuru dilempar ke akhir ruang dan waktu. Dan pada saat itulah, Rimuru akhirnya telah membuka matanya. Tepat setelah Rimuru sadar, Ciel pun langsung menyapanya. Namun di sini, Rimuru tak tahu dirinya sedang berada di mana. Ia juga bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Rimuru pun meminta Ciel untuk menjelaskan semuanya. Ciel menjawab bahwa kini Master telah berada di akhir ruang dan waktu di mana dunia telah berakhir. Veldway telah mengirim Master ke sini dengan menggunakan Chrono Salsasun ketika Master berusaha menghentikan amukan Milim sebelumnya. Ciel juga mengatakan bahwa Veldway melakukan ini karena Veldway berusaha menghindari pertarungan secara langsung dengan Master karena Master telah menjadi entitas di luar nalar yang bahkan bisa melampaui Veldway sendiri. Dengan kata lain, karena membunuh Rimuru bukanlah hal yang mudah, Veldway pun memutuskan untuk membuang Rimuru agar Rimuru tak menghalangi rencana Veldway. Dan karena itulah, Rimuru saat ini telah berakhir di akhir ruang dan waktu, tempat di mana aliran waktu terhenti, hamparan ruang yang telah berakhir hingga mencapai titik kehampaan. Ketika Rimuru tak sadarkan diri, Ciel telah hidup ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dan melihat akhir dari dunia. Veldway telah melepaskan Ivarats ke dunia untuk menghancurkan dunia itu sendiri. Setelah mendengar semua itu, Rimuru merasa jika dirinya telah kalah. Namun Ciel menyangkalnya dan mengatakan bahwa ini adalah seri. Ciel sama sekali tak ingin mengakui kekalahannya. Namun meskipun begitu, karena Rimuru telah berakhir di sini, Rimuru tak tahu apa yang harus ia lakukan. Ciel kemudian menjawab, karena begitu banyak waktu yang telah berlalu, ada sejumlah besar, bahkan sangat besar, energi Turnul yang tersimpan dalam ruang imajiner. Dalam kasus Veldanava, dia telah kehilangan energi Turnul setelah menciptakan dunia kardinal. Namun hal tersebut tak berlaku bagi Master, itu karena Master memiliki ruang imajiner atau ruang tak terbatas yang dapat menampung semua energi Turnul tersebut. Dari energi itu, Anda dapat menciptakan kembali dunia hingga puluhan ribu kali lipat. Anda juga dapat menduplikat orang-orang yang Anda sayangi dan membuat lingkungan dunia yang sama yang sedekat mungkin dengan dunia Master sebelumnya. Mendengar itu, Rimuru pun sangat tercengang sekali. Tapi menurut Rimuru, dengan menduplikat orang-orang yang Rimuru sayangi, bahkan jika mereka memiliki ingatan yang sama, tetap saja itu bukanlah mereka yang sebenarnya. Semua itu hanyalah kepalsuan belaka. Rimuru pun hampir berteriak karena sangat marah. Ciel dengan tenang menjawab bahwa ia telah menduga jika Master akan menjawab seperti ini. Ciel kemudian menekankan lagi bahwa Master belum dikalahkan. Kita bisa kembali ke masa lalu dan mengalahkan Veldway sekali lagi. Ciel mengatakan itu seolah-olah itu hal yang mudah. Hah? Kembali ke masa lalu katamu? Maksudmu kita bisa mengalahkan Veldway sekarang? Ucap Rimuru.
Rimuru merasa jika itu mustahil untuk dilakukan. Bahkan Chloe yang memiliki kemampuan untuk kembali ke masa lalu, ia tak akan mampu melakukannya karena waktu di sini sudah tak mengalir lagi. Namun Ciel mengatakan bahwa ia telah mengembangkan kemampuan untuk melompati ruang dan waktu. Setelah Master menyerap manas Mikael, Master juga telah menyerap kemampuan yang dimiliki Mikael. Salah satunya adalah skill ultimate Terameter. Itu adalah skill ultimate yang Mikael berikan kepada Mai Furuki yang memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan instan atau teleportasi. Tapi sebenarnya, esensi dari kemampuan itu bukan hanya sebatas untuk berteleportasi saja, melainkan kemampuan untuk melampaui segala ruang dan waktu untuk pergi ke tempat yang diinginkan. Ciel mengatakan bahwa Mai mungkin belum bisa menunjukkan potensi maksimal dari kekuatannya karena kurangnya energi yang Mai miliki. Namun dalam kasus Master, Anda kini telah memiliki sejumlah besar energi yang tak dapat diukur. Dengan demikian, melompati ruang waktu adalah hal yang mudah bagi Master. Selain itu, karena banyak bawahan Master yang telah terhubung dengan koridor jiwa, kita juga sudah mengetahui titik koordinat ruang waktu yang akan kita tuju. Ucap Ciel dengan bangga. Dan tentunya, Rimuru pun sangat senang ketika mendengar bahwa ia dapat kembali. Tapi sebelum kembali, Ciel ingin menjelaskan semua otoritas kekuatan yang kini telah dimiliki masternya. Sebagai maniak skill, Ciel kemudian menjelaskan segala macam hak dan keistimewaan dengan sangat bersemangat. Karena sejujurnya, ini adalah waktu yang telah ditunggu-tunggu Ciel setelah ribuan tahun lamanya menunggu Rimuru sama terbangun. Di satu sisi, Rimuru saat ini juga sangat bersemangat. Ia bertekad untuk tak akan kalah. Ia ingin membebaskan Milim yang sedang dimanipulasi dan segera mengalahkan Veldway secepatnya. Setelah Ciel selesai menjelaskan semuanya, Rimuru dengan bantuan Ciel pun langsung mengaktifkan Space Time Leap untuk kembali ke waktu sebelumnya. Namun ketika Rimuru melompati jalur distorsi ruang waktu, Rimuru merasakan sesuatu yang memantul pada dirinya. Tapi Ciel mengatakan jika itu sama sekali bukan masalah. Karena Ciel mengatakan itu bukan masalah, Rimuru merasa bahwa sesuatu yang membenturnya tadi hanyalah sampah yang mengambang di subruang. Dengan demikian, Rimuru dan Ciel pun melanjutkan perjalanan mereka untuk kembali ke masa lalu di mana semua orang telah menunggu. Dan volume 21 pun berakhir sampai di sini. Oke. Bagaimana pendapat kalian tentang volume 21 ini cuy? Jika kalian memiliki kesan-kesan mengenai bagus atau tidaknya volume 21 ini, kalian bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan untuk volume 22 selanjutnya, mari kita bersabar untuk menunggu kerilisannya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys. Tentu saja di Warga Anime.